Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Gunawan dari 18 MJA dengan NRP 184010016. Sekarang saya akan menjelaskan tentang standar kinerja. Yang pertama, kinerja itu sendiri. Kinerja itu hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setelah melakukan kinerja tersebut, si pegawai itu dapat melakukan penilaian kinerjanya sendiri. Karena dalam penilaian bekerja bertujuan untuk melihat apa yang belum dilakukan oleh pegawai, apa yang sudah dilakukan oleh pegawai, dan apa yang harus dilakukan oleh pegawai. Jadi si pegawai itu tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang dia tidak boleh lakukan supaya dapat memenuhi standar yang ada. Dan dengan begitu si pegawai dapat lebih giat dalam bekerja karena dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya dapat memenuhi standar yang ada. Lalu setelah itu, dalam melakukan penilaian pekerjaan harus didasari dengan standar kerja sebagai tolak ukurnya atau KPI, Key Performance Indicator, yang merupakan indikator-indikator apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pegawai untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Lalu, setelah melakukan penilaian kinerja yang ada, maka akan ada yang namanya evaluasi kinerja, yang dimana evaluasi kinerja itu merupakan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Apakah itu sesuai dengan standar perusahaan, standar kinerja perusahaan, ataukah belum? Lalu, di sini saya akan membuat contoh penilaian kinerja. Saya membuat contoh seorang pegawai yang bekerja sebagai video editor atau penyunting gambar di suatu agensi F, sebut saja F. Begitu. Yang dimana tugas utama dari video editor itu adalah menyatukan semua footage video yang sudah dibuat sebelumnya menjadi satu video utuh dengan penambahan gambar, tulisan, dan sebagainya. Lalu, saya tetapkan KPI atau standar kinerjanya itu, si video editor itu harus dapat menyelesaikan 1-2 video dari klien di satu minggu kerjanya. Lalu, si video editor itu dapat dibilang sukses bila dia telah memenuhi standar kinerja yang telah saya tetapkan, yaitu dapat memenuhi syarat 1-2 video selesai dalam setiap minggunya. Ternyata, untuk dapat menyelesaikan 1-2 video dalam satu minggu kerjanya, si video editor itu minimal harus bisa menyelesaikan satu buah video kurang dari waktu 3 hari. Maka dari itu, si video editor itu dapat membuat checklist atau penanda saat dia telah menyelesaikan satu buah video kurang dari 3 hari untuk dapat mempermudah kinerjanya. Jadi, si video editor itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar selama 1 minggu itu dapat menyelesaikan 2 buah video yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Lalu, setelah tadi kan kita membuat penilaian kinerjanya itu secara kuantitatif seperti 1-2 video per minggu itu harus selesai, itu kan secara kuantitatif. Lalu jangan lupakan secara kualitatifnya, karena manusia itu unik, pasti punya kualitas atau kualitasnya masing-masing. Seperti itu, jangan dilupakan juga faktor penilaian kualitatifnya, karena itu juga penting. Yang dimana faktor kualitatifnya mungkin si video editor itu dalam 1 minggu kerjanya itu tidak bisa menyelesaikan dengan tenggat waktu yang ada, seperti 1 hari dapat menyelesaikannya kurang dari 3 hari. Mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu dia kurang enak untuk dapat mengerjakan videonya atau kurang dapat feel-nya untuk dapat mengerjakan videonya, maka dia mengerjakannya di deadline Sabtu dan Minggu. Bisa saja terjadi, tapi bisa saja selesai dalam waktu kurang dari 2 hari dengan di hari Sabtu dan Minggu itu. Jadi intinya penilaian secara kualitatifnya itu
Bagaimanapun manusia itu tidak sama semangat, mood, atau feel-nya dalam bekerja setiap harinya. Maka harus dihitung juga demikian semangatnya, jangan hanya kuantitatifnya. Jadi demikian penjelasan tentang standar kinerja yang dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.